Saya juga memerintahkan Menteri Hukum dan HAM untuk kembali menjaring masukan-masukan dari berbagai kalangan masyarakat sebagai bahan untuk menyempurnakan RUU KUHP yang ada. Setelah menunda pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP, pemerintah menunjuk Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada, Edward Omar Syarif Hiyari, duduk di kursi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 2020. Ia mendapat tugas menuntaskan misi pemerintah menyusun RKUHP. Sejumlah upaya membahas RKUHP pun dilakukan, mulai dari menggelar roadshow sosialisasi ke 11 kota besar, melakukan audiensi dengan Aliansi Reformasi RKUHP, hingga pembahasan kilat di Komisi 3 DPR. Sayangnya, seluruh upaya tersebut dinilai normatif dan tidak mengedepankan asas partisipasi bermakna. Sosialisasi dilakukan dengan tanpa draft, hanya searah saja. Apa yang kemudian mau dianggap partisipasi dari situ? Orang hanya mendengarkan, hanya menerima pemaparan para perumus yang juga tidak tahu draft perubahannya. Itu satu hal. Yang kedua, kami datang 2 kali bertemu dengan Wakil Menteri. Itu hanya kemudian didengarkan iya, tetapi apakah kemudian diadopsi masukannya, sejauh mana kemudian memahami kepentingan masyarakat, tidak dilakukan. Tak cukup dengan 11 kali sosialisasi, pemerintah menggelar 2 kali audiensi tertutup dengan Aliansi Reformasi RKUHP dan mahasiswa pada 14 dan 23 Juni 2022 untuk menyamakan persepsi soal 14 isu krusial di RKUHP. Namun, audiensi yang semula berjalan mulus berujung pada ketidakpercayaan mahasiswa kepada Wamenkumham. Di dalam audiensi itu sambutannya sangat baik. Oh ya, ini baik, masukan gitu. Tapi berbeda saat kemudian Wamenkumham tampil di depan media gitu. Dan akhirnya karena saran ataupun catatan aliansi kami tidak kemudian diakomodir, kami tidak mau hadir dalam forum yang diadakan oleh orang yang tidak mau mendengarkan kami, yang tidak mau merespon apa yang kami sampaikan. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mokhtar mengatakan bahwa seluruh rangkaian sosialisasi yang dilakukan pemerintah tidak cukup mempertimbangkan asas meaningful participation atau partisipasi yang bermakna. Ia menganggap upaya tersebut tergesa-gesa untuk menghasilkan produk undang-undang yang berdampak besar bagi seluruh masyarakat seperti RKUHP. Menurut Zainal, publik wajib dilibatkan dalam proses perumusan, pembahasan hingga pengesahan RKUHP. Tidak seperti selama ini, publik hanya mengetahui melalui proses yang berlangsung di DPR. Tahapan partisipasi itu lebih banyak berada di pembahasan di DPR antara presiden dan pemerintah. Jadi nanti akan dibuka tahap partisipasi, mengundang orang, itu jebakannya, jebakan pemikirannya. Padahal sebenarnya yang namanya tahapan partisipasi dan aspirasi itu ada di semua tahapan. Termasuk di tahapan ketika dia baru digodok di pihak pemerintah. Legislator dari fraksi Nasdem Taufik Basari juga menyoroti pembahasan kilat RKUHP di Komisi 3 DPR. Sejak rapat 25 Mei 2022, Taufik menjadi satu-satunya anggota Komisi 3 yang mengusulkan pembahasan RKUHP dari awal. Ia menimbang ada 5 poin penting yang perlu dibahas, salah satunya soal pasal penghinaan presiden dan wakil presiden. Kala suara dari 8 fraksi lainnya, Taufik berniat untuk memberikan catatan soal proses pembahasan RKUHP. Dalam proses RKUHP ini ada catatan tertentu yang mudah-mudahan paling tidak, setidaknya seminimal mungkin adalah catatan yang kita berikan ini jika dianggap sebagai memory fantoliting akan juga menjadi pedoman dan panduan bagi hakim ketika menerapkan pasal-pasal di RKUHP. Di tengah penolakan masyarakat yang masif, pemerintah tetap menyerahkan draft final RKUHP dengan total 632 pasal ke Komisi 3 DPR untuk nantinya dibahas dan segera disahkan pada tahun ini. Masyarakat masih terus mempertanyakan pelibatan partisipasi publik yang bermakna yang berpegang pada 3 hal utama. Yang pertama adalah hak untuk didengarkan, hak untuk dipertimbangkan aspirasinya, dan yang terakhir adalah hak untuk diperjelas terkait dengan sejumlah pasal yang dinilai ambigu. Bagaimana pemerintah menjawab hal ini? Simak wawancara khusus saya dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Profesor Edward Omar Syarif Hiyari. Prof, kita harus tanyakan dulu terkait dengan tanggapan Anda. Anda telah melakukan sejumlah perubahan dari draft final ini. Ada 7 yang Anda lakukan
7 hal yang Anda lakukan dalam draft final ini, tapi masyarakat masih banyak yang memang mengeluhkan, yang menolak, bahkan ada pasal-pasal yang dinilai tidak diperlukan oleh masyarakat. Ya, saya kira kalau pro kontra itu suatu hal yang biasa. Karena itu saya selalu mengatakan bahwa menyusun berbagai persoalan dalam suatu kitab undang-undang itu tidak mudah membalikan telapak tangan. Apalagi bagi Indonesia yang heterogen, multi etnis, multi religi, multi culture, itu tidak mudah untuk mengakomodasi semua kepentingan. Pasti ada pro dan kontra. Dan kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakan draft RUU KUHP sejak itu ditarik oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 19 September 2019. Nah, tapi kita mau tanyakan juga, apakah Anda merasa bahwa pelibatan masyarakat sipil terkait dengan pembuatan RKUHP ini sudah bermakna atau belum? Begitu? Ya, jadi ingin saya katakan begini ya, RUU KUHP ini adalah rancangan undang-undang yang paling lama dibahas. Anda bisa bayangkan Rio masuk ke DPR itu tahun 1963. Berarti sudah 59 tahun. Jadi bisa jadi yang mengkritik juga belum lahir ketika RUU ini masuk ke DPR. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus dipahami bahwa sebetulnya RUU KUHP ini sudah tuntas dibahas pada periode 2014-2019. Dan jangan lupa bahwa daftar inventaris masalah yang berjumlah 7.000 lebih ya, itu kita mendapat masukan dari masyarakat sipil. Jadi saya kembali bertanya, yang dimaksudkan dengan pelibatan masyarakat itu seperti apa lagi? Karena pemerintah dan DPR ketika membahas pada tahun 2014 sampai dengan 2019 itu sudah melibatkan partisipasi publik. Jadi ketika berbicara soal partisipasi publik, sosialisasi dan lain sebagainya, kita punya dokumentasi yang amat sangat akurat, lengkap. Jadi kalau misalnya just in case, kalau satu ketika ini diuji secara formil di Mahkamah Konstitusi, kita sudah siap. Bahwa ini barang yang bukan tiba-tiba turun dari langit. Tadi kan saya katakan kan mereka yang protes itu belum tentu sudah lahir pada saat RUU KUHP itu dimasukkan ke DPR dan mulai dibahas tahun 1963. Tentunya kita tidak bisa melibatkan 200 juta masyarakat Indonesia, tetapi dengan adanya dokumentasi bahwa dan berbagai bukti ketika itu dibahas 2014 sampai dengan 2019 yang melibatkan masyarakat sipil, memberi masukan dan lain sebagainya, itu sudah cukup bukti bagi kita bahwa telah melakukan partisipasi publik. Nah, tim Anda ini mengunci ada 14 poin isu krusial di dalam RKUHP. Sementara ada masyarakat, khususnya aliansi ini melihat ada 24 isu yang memang menjadi krusial. Kenapa pemerintah mengunci 14 poin tersebut, tidak melihat bahwa ada 24 sebenarnya? 14 poin itu kan bukan tiba-tiba. 14 poin itu adalah berdasarkan masukan pada tahun 2019 yang mengakibatkan sehingga Presiden Jokowi menarik draft tersebut dari DPR. Harus dipahami, ini sifat dari RUU ini pada tahun 2022 adalah carry over. Yang namanya carry over itu kita hanya membatasi pada 14 isu saja. Jadi 14 isu itu yang akan dibahas dan tentunya dalam pembahasan akan juga melibatkan partisipasi publik. Kita tidak akan mengulang dari awal. Jadi mau dikatakan 24, 50, 100 terserah ya, orang kan bebas berpendapat. Tapi kita tetap pada 14 isu. Artinya kalau kita berbicara demokrasi ya jangan memaksakan kehendak. Artinya di satu sisi kita juga punya data, kita juga punya bukti, kita punya dokumentasi yang jelas bahwa kita sudah melakukan sosialisasi, kemudian ada partisipasi publik sehingga kita melakukan revisi terhadap 14 pending issue. Bagaimana Anda melihat prosesnya di DPR? Karena kalau kita lihat dari 25 Mei sampai 6 Juli, pada akhirnya masyarakat di situ ada jeda yang cukup luas untuk masyarakat bertanya-tanya di mana draft yang terbaru. Sementara Komisi 3 DPR dari suaranya jelas bahwa ingin membawa ini ke paripurna. Apa yang salah di mekanisme Tidak di DPR? ada yang salah. It's a matter of time. Jadi kita bukan tidak mau membuka ke publik, tapi barang itu belum selesai kita revisi. Kalau hari ini kita
lempar ke publik, kemudian ada lagi perubahan sana sini, nanti dibilang, oh ini draftnya berubah-ubah. Jadi biarkan itu dulu selesai, baru kemudian kita lempar ke publik. Oh toh sekarang sudah sampai ke publik, dan masih punya waktu lebih dari 1 bulan untuk mengkritisi. Butuh waktu lebih dari 1 bulan. Jadi bisa bayangkan 632 pasal kita harus baca dari awal sampai penjelasan akhir itu. Jadi harus ketelitian. Oleh karena itu menghasilkan 7 hal dalam penyempurnaan draft RKUHP. Artinya saya juga harus tanyakan begini, di Komisi 3 DPR ini kan memang rapat soal RKUHP hanya 2 kali begitu ya. Apakah memang sebenarnya ada cerita bahwa Anda sendiri sebagai Wamenkumham sebenarnya sedikit kaget ketika pada tanggal 25 Mei kemarin ini Anda membawa 14 poin kepada DPR begitu, tapi di saat itu Komisi 3 DPR tidak ada yang menyanggah karena memang mereka semua sepakat untuk segera dibawa ke paripurna begitu. Oh enggak, tidak demikian. Saya ingat persis waktu itu pada tanggal 25 Mei pada saat rapat antara pemerintah dan DPR, waktu itu memang ada silang pendapat di antara anggota Komisi 3 yang sampai merujuk pada kesepakatan bahwa akan dilakukan pembahasan sebatas 14 poin yang merupakan pending issue. Setelah bekerja lebih dari 1 bulan, pada tanggal 6 Juli minggu lalu kami serahkan ke DPR, itu merupakan hasil penyempurnaan terhadap draft 2019. Dan sudah pasti nanti pembahasan pada tanggal pasca 16 Agustus itu sudah pasti ketika kita merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hak untuk didengarkan, hak untuk dipertimbangkan, hak untuk diikutsertakan, itu pasti akan dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Oke, terakhir Prof, artinya memang tidak ada komitmen yang berbeda antara pemerintah dan juga Nggak DPR. ada. Tidak Tidak ada ada. kejar tayang begitu. Pemerintah dan DPR punya frekuensi yang sama. Oke, Ya. tidak kejar tayang soal RKUHP ini. Kerja tayang maksudnya? Kejar tayang dalam arti ya sudah kita sahkan saja bahwa nanti ada masalah. Yang jelas KUHP ini harus disahkan pada tahun ini. Sebab kalau kita mau nunda, pertanyaan besarnya itu mau sampai kapan penundaan itu? Ini sudah 59 tahun ya. Masa kita kerja tidak punya target waktu? Saya selalu mengatakan ya inilah yang terbaik yang bisa kita berikan, bahwa kalau ada yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar dengan RKUHP ini, kan pintu Mahkamah Konstitusi terbuka lebar. Saya selalu mengatakan, mohon maaf sekali lagi, hanya mereka yang memiliki kapasitas intelektual yang kurang memadai saja yang tidak bisa membedakan antara kritik dan menghina, yang tidak bisa membedakan antara kebebasan berbicara dan menghina, itu 2 hal yang berbeda. Sekarang kita bicara soal 14 isu krusial yang memang ada di dalam RKUHP yang memang sudah direformulasi oleh pemerintah dan kemudian kita juga sudah baca. Namun memang ada beberapa hal yang menjadi masukan dari masyarakat yang sebenarnya mereka minta untuk dihapus saja. Seperti misalkan pasal-pasal terkait dengan penyerangan harkat dan martabat presiden. Dianggap tidak lagi relevan dengan situasi Indonesia pada saat ini begitu. Jadi begini, Rio, terhadap penyempurnaan RKUHP secara garis besar itu ada 3. Ada pasal yang betul-betul kita hapus, kita take out 2 pasal. Ada pasal yang kita reformulasi. Contohnya penodaan agama. Bahkan itu bukan reformulasi, ditambah ketentuannya. Kemudian mengenai aborsi. Itu 2 contoh ya. Tapi ada pasal yang tetap kita pertahankan, yaitu pasal yang menyerang harkat martabat presiden dan wakil presiden. Orang selalu mengatakan itu adalah pasal-pasal kolonial. Ini nggak paham bahwa konstruksi yang ada di dalam KUHP yang lama dengan konstruksi dalam RKUHP itu berbeda antara bumi dan langit. Memang sulit kita menjelaskan bagi mereka yang tidak paham konteks hukum pidana. Mengapa kita selalu mengatakan itu adalah dekolonisasi? Karena pasal-pasal penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden
termasuk pasal 154 sampai 157 KUHP yang disebut dengan istilah hadsai artikelen, pasal-pasal penyebar kebencian, itu betul-betul adalah pasal-pasal kolonial. Konstruksinya itu adalah pasal kolonial, bukan isunya. Tapi sekali lagi, mengapa kita jadikan bab tersendiri yang menyerang harkat dan martabat presiden dan wakil presiden? Ya, kita mengingat presiden dan wakil presiden itu adalah primus inter pares. Yang pertama di antara yang sederajat. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau ditanya mengapa masih kita pertahankan, ini pasal kolonial, oh keliru. Dia tidak paham konstruksi pasal. Konstruksi pasal yang sekarang ada itu bukan kolonial, dekolonisasi. Merubah konstruksi pasal dari delik biasa menjadi delik aduan. Dan bahkan di situ ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana apabila itu disampaikan untuk kepentingan umum. Kepentingan umum yang dimaksudkan apa? Kritik. Orang berbeda pendapat dengan pemerintah dan lain sebagainya tidak bisa dipidana dengan pasal itu. Oke. Jadi yang saya kira Rio yang harus dipahami juga, ingat loh, yang dilarang itu menghina, bukan mengkritik, bukan berbeda pendapat. Oke, tapi kalau kita tanyakan urgensinya bahwa pasal itu tetap ada di dalam RKUHP, apalagi mengingat bahwa Indonesia masih dalam posisi yang stagnan dan juga kemunduran demokrasi dalam beberapa tahun ke belakang, apakah dengan adanya pasal ini dalam RKUHP yang akan disahkan, ini tidak khawatir bahwa ini akan kembali menurunkan kebebasan berpendapat kita? Tidak, gitu? karena kita tidak melarang orang berpendapat, kita tidak melarang orang kritik. Yang kita larang adalah orang menghina presiden dan wakil presiden. Ini yang harus dipahami, makanya saya selalu mengatakan, mohon maaf sekali lagi, hanya mereka yang memiliki kapasitas intelektual yang kurang memadai saja yang tidak bisa membedakan antara kritik dan menghina. Yang tidak bisa membedakan antara kebebasan berbicara dan menghina, itu dua hal yang berbeda. Bahasa saya umum loh, bagi yang memiliki kapasitas intelektual yang kurang memadai saja yang tidak bisa membedakan. Itu siapapun. Kalau saya tidak bisa membedakan antara kritik dan menghina, ya berarti kapasitas intelektual saya kurang memadai. Kalau itu adalah pejabat kapasitas intelektualnya kurang memadai. Kalau itu aktivis, ya aktivisnya kapasitas intelektualnya tidak memadai. Kalau itu aparat penegak hukum, sama juga. Kalau dia tidak bisa membedakan antara mana menghina dan mana mengkritik, itu kapasitas intelektualnya kurang memadai. Kadang-kadang kan kita melihat bahwa sekarang saja walaupun tidak ada pasalnya, ini penegak hukum ataupun aparat ini bergerak cepat ketika menindak banyak masyarakat yang mengkritik presiden begitu. Ini sudah banyak contohnya begitu. Tapi bagaimana memastikan bahwa pemerintah dengan keberadaan pasal ini dalam RKUHP ini tidak menjadi legitimasi bagi aparat penegak hukum? Saya ini berkali-kali sebagai ahli di Mahkamah Konstitusi ya. Itu seringkali pasal yang diuji itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi beralasan bahwa ini bukan persoalan norma, ini persoalan penegakan hukum. Inilah yang harus diedukasi kepada aparat penegak hukum bahwa interpretasi historis, interpretasi sosiologis dari pasal ini demikian, sehingga jangan sampai salah kaprah dalam penerapannya. Itu saja yang ingin saya katakan bahwa harus memberikan edukasi terutama terhadap aparat penegak hukum ketika nanti RUKUHP ini disahkan. Jadi jangan mencampur adukan antara norma dengan penegakan hukum. Perbedaan itu sangat diametral. Sehingga ada daerah yang meminta itu diatur, ada yang daerah minta itu tidak diatur. Jadi saya katakan hati-hati ketika menggunakan label aspirasi masyarakat. Pertanyaannya sederhana tuh, masyarakat yang mana? Prof, Anda telah melakukan sinkronisasi pasal yang memang kemungkinan timpang tindih dengan undang-undang yang lain. Salah satunya adalah undang-undang TPKS begitu ya. Nah, ini apa saja yang memang menjadi yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam mensinkronisasi pasal-pasal ya, atau undang-undang yang lain gitu. Persis, makasih. Ini pertanyaan yang baik sekali. Kita tahu persis, di luar KUHP itu ada kurang lebih 200 undang-undang sektoral yang di dalamnya ada sanksi pidana. Ini yang kemudian mengapa sehingga kita harus menselaraskan dalam penyempurnaan draft 2019 itu ancaman pidana antara undang-undang yang satu dekat dalam KUHP. Termasuk ketika kita berbicara mengenai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Contoh konkret dalam pasal mengenai aborsi. Aborsi itu dibolehkan terhadap
perempuan yang merupakan korban perkosaan. Padahal di dalam undang-undang TPKS, yang bisa mengakibatkan kehamilan itu kan bukan hanya perkosaan. Bisa perbudakan seksual, bisa eksploitasi seksual, bisa juga penyiksaan seksual. Ini kita sesuaikan. Kita sesuaikan. Jadi kita sinkronkan sehingga tidak lagi multi tafsir di situ. Nah, ini kan ada juga beberapa pasal yang memang negara terlalu banyak mengurus ranah privat masyarakat begitu. Ini kenapa kemudian pemerintah tetap mempertahankan pasal-pasal Ya, tersebut? itulah saya mau katakan tadi kan, dari awal saya katakan multi etnis, multi religi, multi culture. Satu contoh konkret di mana ketika kita melakukan sosialisasi, itu ada perbedaan secara diametral. Ada provinsi yang meminta pasal-pasal itu dihapus karena terlalu masuk pada ranah privasi. Kalau saya tidak salah, itu saya harus buka rekaman lagi ya, di Provinsi Sulawesi Utara. Tapi apa kata Provinsi Sumatera Barat? Mereka minta, ini tidak boleh delik aduan, harus tegas karena melanggar norma agama. Karena negara kita adalah mayoritas Islam. Lalu sekarang saya tanya, kalau orang yang mengatakan bahwa ini tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, masyarakat yang mana? Kalau masyarakat bilang ini jangan diatur, betul. Tapi bagaimana dengan masyarakat Sumatera Barat yang minta itu diatur? Itu yang saya katakan, perbedaan itu sangat diametral. Sehingga ada daerah yang meminta itu diatur, ada yang daerah minta itu tidak diatur. Jadi saya katakan hati-hati ketika menggunakan label aspirasi masyarakat. Pertanyaannya sederhana, masyarakat yang mana? Nah, kita ini sosialisasi, kita terangkan satu persatu. Dan aspirasi itu ada. Bahkan mereka mengatakan jangan delik aduan. Itu siapapun bisa melapor. Kan perzinahan itu kan melanggar norma agama. Itu masyarakat dari Sumatera Barat loh. Nah, kalau kita tidak mendengar mereka, lalu kemudian mereka bilang, kita tidak didengarkan aspirasinya. Sementara di daerah lain minta pasal-pasal itu dihapus. Tidak mudah untuk kita mengatakan bahwa ini terlalu aspirasi masyarakat mana. Oke, jadi salah satunya memang hati-hati, diambil dari 12 hati-hati. kota Ya besar itulah, itu ya. multi etnis, multi religi, multi culture itu tidak akan memuaskan semua. Prof, ini kita juga melihat bahwa dalam pasal terakhir di RKUHP ini kita melihat bahwa seluruh pasal ini akan berlaku 2 tahun setelah nanti disahkan begitu ya. Nah, ini kalau kita nanti melihat bayangannya akan seperti apa nantinya dalam masa transisi tersebut? Mengapa transisi kita perlu 2 tahun? Satu, ya, ini ketika ini disahkan, pasti banyak perkara yang masih dalam proses. Maka itu ada kanalnya. Kanalnya itu mengatakan bahwa apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, maka terhadap terdakwa, terperiksa, tersangka akan diterapkan hukuman yang meringankan. Lalu akan dibandingkan antara KUHP lama dan KUHP baru ini mana yang lebih meringankan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya sosialisasi 2 tahun itu kita gunakan untuk memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat dan teristimewa kepada aparat penegak hukum. Supaya apa? Ada frekuensi yang sama, ada standar yang sama, ada parameter yang sama menafsirkan suatu pasal. Dan ini kita punya ya, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia. Ketuanya adalah Dr. Yenti Garnasi. Itu dalam sosialisasi RKUHP di berbagai tempat itu selalu melibatkan Mahupiki ini. Jadi yang terdiri dari dosen-dosen hukum pidana ini yang kemudian kita perlu melakukan TOT untuk para dosen pidana yang akan membantu kita melakukan sosialisasi di seluruh Indonesia teristimewa kepada aparat penegak hukum. Oke, konkretnya teristimewa itu akan seperti apa nantinya, Prof? Apakah kemungkinan akan ada ya kelas-kelas yang masif begitu untuk ya pasti ketika kita melakukan workshop dan lain sebagainya terhadap RUKUHP ini ya kita melibatkan aparat penegak hukum baik polisi, jaksa, advokat maupun hakim sehingga tidak ada penafsiran yang keliru. Karena apa? Karena mereka ini nanti adalah ujung tombak dalam penegakan hukum. Tapi transisi 2 tahun itu dirasa cukup bagi pemerintah? Saya kira cukup. Dengan era teknologi semacam ini cukuplah.
Baik. Oke Prof. Edi, terima kasih banyak waktunya. Ini tapi terakhir harus saya tanyakan juga, Anda sebagai guru besar hukum pidana di Indonesia begitu ya, bukan sebagai pejabat. Kalau Anda melihat dari isi RKUHP ini, apakah memang Anda sudah puas dengan isinya atau Sangat kemudian puas, disahkan? sangat puas. Ini akan Karena menjadi saya landasan hukum yang terlibat adil itu, bagi masyarakat? saya jauh sebelum jadi wamen itu saya sudah terlibat dalam RU ini sejak 2014. Dan ini yang ingin saya katakan ya, bahwa RU KUHP ini kan bukan satu hal yang jatuh dari langit. Ini dibuat oleh para begawan hukum pidana di Indonesia. Kalau saya mau sebut ada almarhum Profesor Umar Senwaji, ada almarhum Profesor Sudarto, ada almarhum Profesor J.E. Sahetapi, ada almarhum Profesor Muladi, ada Profesor Robi Lukman, ada Profesor Bambang Purnomo, Profesor Nyoman Sarikat Putrajaya. Sekarang yang tinggal itu Profesor Barda dari Undip. Ada juga guru-guru besar yang lain yang ikut membahas. Ada Profesor Romli yang masih hidup dan ini sudah generasi di bawahnya lagi. Ini yang paling tua dari tim ahli ini adalah Profesor Harkristuti Harkrisnowo. Oke, kita tunggu bagaimana dinamikanya nanti jika ini memang disahkan pada tahun ini begitu. Kita harap semua ini bisa mendapatkan keadilan dari RKUHP ini yang akan berlaku. Gitu ya, Prof. Makasih, Terima kasih ya. banyak atas waktunya.